Halo semuanya, selamat datang di channel Kompiang Aditya. Dan kita bergabung lagi di konten pendidikan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran seni budaya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari pertama yaitu seni rupa, kedua seni musik, dan kita masuk ke yang ketiga yaitu seni tari. Kita akan mempelajari materi seni tari kelas 7 semester 1 dengan kompetensi dasar yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Jadi nanti dijelaskan tentang apa itu tari, elemennya apa saja, unsur dalam keseniannya apa saja, akan dijelaskan dalam video ini. Jadi siapkan anak-anak semua buku catatan dan dengar video ini dari awal sampai akhir. Kita akan masuk ke materinya. Nah, seni tari merupakan salah satu cabang seni selain seni rupa, seni musik, dan seni teater. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu tari? Ya, benar. Secara umum, tari adalah gerak terangkai dan berirama sebagai ungkapan ekspresi jiwa manusia. Nah, di sini selain secara umum, salah satu pakar ahli dari Indonesia yaitu Sudarsono menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia diwujudkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Nah, dari kedua pengertian dari seni tari tersebut, seni tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah, terangkai, dan berirama. Nah, itu pengertian tentang seni tari. Kita masuk kedua yaitu elemen apa saja yang terkandung dalam seni tari. Nah, di sini elemen adalah bagian-bagian yang mendasari dari gerak tari tersebut. Apa saja elemennya? Yang pertama, sudah barang tentu elemen dasar dari tari itu apa, Nana? Ya, gerak. Gerak dari tubuh manusia itu yang menjadi elemen dasar dalam tari. Nah, di dalam gerak ini ada yang namanya ruang, waktu, dan tenaga. Nanti kita akan bahas. Yang pertama kita bahas yaitu tentang gerak. Gerak dalam tari dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak murni dan yang kedua yaitu gerak maknawi. Perbedaannya, gerak murni yaitu gerakan untuk mendapatkan bentuk artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, artinya di sini gerak murni tidak ada artinya dan menonjolkan unsur keindahan saja. Bisa menggunakan gerak kepala, tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh. Ciri-cirinya yaitu gerakannya biasa lemah mulai dan tidak ada arti. Contohnya dalam gerak tari ada namanya ukel. Ya, ini namanya ukel dalam gerak tari, di mana tidak ada artinya, dia menonjolkan unsur keindahannya saja. Selanjutnya yaitu gerak maknawi. Nah, dari kata maknawi, kita sudah tahu bahwa gerakan ini bermakna atau mengandung arti. Disebut juga gerak gestur, yaitu bersifat menirukan. Nah, gerak menirukan ini ada dua. Yang pertama yaitu imitatif, yaitu gerakan peniruan alam dan binatang. Yang kedua ada gerak mimitif, yaitu gerak peniruan pada aktivitas manusia. Nah, ciri-ciri dari gerak ini adalah gerakannya mengandung arti. Misalkan ada tari nelayan dalam tari Bali, ada gerak mengeluarkan jaring, menarik jaring, dan sedang mendayung sampan. Itu contohnya. Sudah jelas anak-anak perbedaan antara gerak murni dan gerak maknawi? Intinya, gerak murni tidak memiliki arti dan menonjolkan keindahan saja, sedangkan gerak maknawi adalah gerak yang mengandung arti, tapi tetap menunjukkan unsur keindahan juga. Kita lanjut ke bagian dari gerak itu, yaitu ada ruang, waktu, dan tenaga. Nah, yang pertama ada ruang. Gerakan tari tercipta karena adanya ruang. Nah, di sini ruang ada dua. Yang pertama ada ruang gerak, yaitu ruang yang diciptakan oleh penari itu sendiri.
Misalkan ada ageng. Nah, ini ruang yang diciptakan oleh penari. Itu dimaksud dengan ruang gerak. Yang kedua ada ruang pentas, yaitu ruangan di mana tempat kita menari. Nah, itu perbedaan antara ruang gerak dan ruang pentas. Itu tentang ruang. Yang selanjutnya ada waktu. Waktu sudah tentu, yaitu untuk mengatur seberapa lama kita menari. Di sini waktu berfungsi untuk mewujudkan gerak yang dinamis serta estetis sehingga tari menjadi lebih menarik. Waktu dalam tari dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada tempo, yaitu cepat lambatnya gerak tari. Yang kedua ada meter, yaitu ketukan perpindahan gerak dalam tari. Dan yang ketiga ada namanya ritme, yaitu pengulangan gerak dalam tari. Itu dia waktu dalam tari. Yang ketiga yaitu tenaga. Setiap gerak yang dilakukan oleh manusia selalu membutuhkan tenaga atau power. Demikian juga dengan gerak tari, di mana penggunaan tenaga secara maksimal dalam melakukan gerak tari disesuaikan dengan karakter dan tokoh dari tarian tersebut. Nah, ketiga ini antara ruang, waktu, dan tenaga ini tidak bisa dipisah untuk mewujudkan gerak tari yang indah. Nah, anak-anak, sebagai bentuk seni yang estetis, seni tari juga mengandung unsur-unsur keindahannya. Nah, unsurnya ini dibagi menjadi 2, unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama dalam keindahan tari bisa dibagi menjadi 3, yang sering disebut dengan triwi. Yang pertama ada wirage, wirase, dan wirama. Kita akan bahas satu persatu. Wirage adalah gerak tubuh saat menari. Nah, berhubungan dengan keluasan penari dalam bergerak sesuai dengan tariannya. Yang kedua yaitu wirase, yaitu penjiwaan atau ekspresi dalam menari. Bagaimana kita menjiwai tarian tersebut sehingga dapat tersampaikan bagaimana karakter dari tarian itu. Yang ketiga ada wirama, yaitu kesesuaian antara gerak dan iringan tari. Sudah barang tentu kalau gerakannya tidak sesuai dengan iringan tari, maka tidak akan indah kelihatannya. Nah, itu dia unsur utama dalam keindahan tari. Unsur keindahan pendukung di sini yang pertama ada properti tari. Properti tari ini sangat mendukung dari tarian untuk menciptakan karakter dari tarian tersebut. Nah, selain itu, properti juga menjadi ciri khas dari tarian itu. Properti bisa menjadi kipas, tombak, keris, ataupun bokor. Contoh yaitu dalam tari pendet, propertinya apa anak-anak? Ya, bokor. Sudah barang tentu ciri khas dari tari pendet adalah membawa bokor. Yang contoh lainnya, tari wirayuda. Anak-anak tahu tari wirayuda? Ya, di sana para penarinya membawa tombak yang menjadi ciri khas dari tari wirayuda tersebut. Unsur pendukung yang kedua yaitu iringan. Nah, di sini iringan tari sangat mempengaruhi dari karakter tarian tersebut. Sebagai pengiring tari, musik ini bisa berfungsi sebagai pengatur tempo atau kerampakan apabila tarian yang dibawakan yaitu berkelompok. Sehingga dengan adanya tempo ini, kerampakan atau gerakan yang sama dalam kelompok itu dapat dilakukan dengan mendengarkan iringannya tersebut. Selain dapat meningkatkan kekompakan, iringan ini berfungsi untuk menyemarakan dan memunculkan nilai karakter dari tarian itu. Misal, tari baris yang menceritakan tentang kepahlawanan, di mana musik pengiringnya juga menggebu-gebu. Ya, itu sebagai penunjang karakter dari tarian. Unsur pendukung selanjutnya yaitu tata busana. Nah,
Tata busana ini adalah pakaian yang dikenakan oleh penari. Nah, pakaian ini menjadi penguat karakter dalam tarian dan juga sebagai penyempurnaan dalam pertunjukan. Apabila tari tanpa ada pakaian, pasti tidak indah dilihat. Nah, dengan adanya pakaian, unsur pendukungnya ini akan menguatkan karakter dari tarian tersebut. Yang tidak bisa pisah dari tata busana yang keempat yaitu tata rias atau tata rias wajah untuk memperkuat karakter dari tarian tersebut. Nah, di sini menjadi ciri khas juga. Tata rias ini dapat menjadi ciri khas dalam tari-tari tertentu. Misalkan dalam tarian Kuta tarian Bali ada tari putra keras, putra halus, putri halus, dan putri keras, di mana masing-masing memiliki karakter riasan yang berbeda. Memang memiliki eyeshadow warna yang sama, tetapi dari segi alis dan tambahan lainnya menjadi pembeda antara tarian satu dengan tarian lainnya. Dengan tata rias ini juga dapat memperkuat peran atau tokoh yang ditarikan dalam tarian. Unsur pendukung yang terakhir yaitu tata panggung. Tata panggung ini cukup penting juga yang diperlukan dalam pementasan seni tari. Dalam menata panggung, seorang penata bukan sekedar menciptakan suasana saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai estetis yang sehingga penonton tertarik untuk menyaksikan tarian tersebut. Apalagi tari modern, bisa kita isi dengan tata lampu dan tata panggung yang bebas. Terserah bagaimana dari penari itu agar dapat mengungkapkan karakter dan isi dari tarian tersebut. Nah, itu dia unsur pendukung dalam tari yang sudah barang tentu dapat meningkatkan nilai artistik dan nilai estetis dalam seni tari tersebut. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran tentang seni tari kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan segera subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya terus mengikuti video saya selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat tatap muka langsung di sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!